Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Masterplane Tbk atau bisa disingkat dengan kedua emiten yaitu PTML, yaitu bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri plane. Nah, ini adalah anak usahanya PTMP teman-teman yang pernah listing di tahun 2023 dan juga PTMP pernah masuk ke LQ45 teman-teman. Nah, bagaimana dengan anak usahanya nih? Mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Persoalan didirikan pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti pengkodaan, penandaan, pelabelan, dan sistem pemeriksaan produk serta pengemasan susut, pengemasan pelindung, pengemasan makanan, dan pengemasan farmasi. Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dengan mendatangkan impor barang-barangnya, mesin, dan bahan habis pakai dari berbagai prinsipal dan memasarkan atau menjual ke para pelanggannya. Perusahaan menyediakan jasa pemasangan, pelayanan punah jual, penyedia suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya untuk mesin-mesin yang dijual atau disewakan oleh perusahaan. Perusahaan mencapai kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk, mesin, dan bahan habis pakai di wilayah Indonesia. Mesin dan material packing yang dijual perusahaan seperti dari prinsipal merek Taiye, Rian, No System, Gorky, Shanghai, Baising, Dalian, Sunli, dan Sealat Air. Untuk alamat emiten yaitu di Jalan Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12-15, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730 DKI Jakarta. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.masterplane.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman untuk produknya. Mungkin kita pernah ketemuin teman-temannya. Jarang sih kita ketemuin teman-temannya. Ini kan produk nama tuh untuk seperti percetakan sih ini teman-temannya itu. Oke, kita lanjut ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 435 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 22,81%. Harga pernah rentang dari 125 sampai 135. Dana diperoleh sekitar 54 miliar sampai 58 miliar. Untuk penahan awal yaitu di tanggal 20 September sampai 24 September tahun 2024. Untuk penahan umum yaitu di tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 4 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Oktober tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu LG, Popindo Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, mungkin teman-teman baik bertanya, apakah LG ini pernah ngawal IPO? Pernah, tapi bukan di website IPO teman-teman. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lanjut dulu ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 46% atau sebesar 25 miliar akan digunakan untuk pembelian sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham GPK yang dimiliki oleh KGI sebanyak 157.500 saham yang dimiliki oleh KUS sebanyak 47.500 saham yang dimiliki oleh Nyonya Cindy Kusuma sebanyak 2.500 saham. Nah, artinya yang pertama nih dia nih mau beli saham untuk dananya nih teman-teman. Yang kedua, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja sebagai pembelian persediaan barang reguler, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing. Nah, jadi kita sudah tahu untuk penggunaan dana ini teman-teman itu. Tapi sih menurut saya sih masih cukup menarik ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham teman-teman. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya 25 per saham. Nah, nyata induknya ini teman-temannya PTMP teman-temannya. Nah, yang pegang lumayan banyak juga sih, sekitar 76% nanti. Nah, kalau dia sudah bagi ke masyarakat. Lalu si Adi Kusuma ada juga pegang. Nah, masyarakat ini dia teman-teman. Jadi untuk jumlah yang akan disetorkan penuh adalah 1,9 miliar ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham teman-teman. Berdasarkan POJK 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga dan nilai kompensasi atau harga pelaksanaan di bawah harga penahan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan
setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, mengingat tidak ada perubahan pada modal dispol dan ditetapkan perusahaan yang baru dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan menjadi efektif oleh OJK, maka tidak ada pemegang saham perusahaan yang terkena larangan pengalihan saham. Tidak ada pengalihan saham, tidak terkena pengalihan. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa tidak terdapat batas-batasan yang dapat merugikan hak pemegang saham publik dan maka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Juli 2024. Aldi Kusuma selaku pengendali tidak boleh melepaskan saham selama 12 bulan. Nah, ini perlu di garis bawah ya teman-teman, mengingat tidak ada perubahan sebelum penyampaian pernyataan jadi OJK, tidak ada pemegang saham perusahaan yang terkena larangan untuk mengalihkan saham. Perlu di garis bawah ini teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bagian struktur kepemilikan perusahaan teman-teman. Ya, ada Aldi Kusuma. Nah, ada Nyonya Sini Kusuma tadi teman-temannya, dia mau masuk pembelian juga. Nah, ada Meli, Jessica. Nah, ini PT Kus Global Investama yang akan melakukan pembeliannya teman-teman. Nah, artinya dia ini master belinya, dia beli di sini dia teman-teman. Nah, di sini juga. Nah, ini induknya nih teman-teman, induk PTMP-nya. Nah, ini baru PTML-nya teman-teman itu. Nah, untuk pengendalinya adalah Pak Aldi Kusuma teman-teman. Nah, ini. Ya kalau kita lihat sih ini keluarga semua ya teman-temannya, Kusuma semua ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya. Kita lihat untuk asetnya di tahun 2001 untuk lancarnya, ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat juga, di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Untuk total aset tidak lancar di tahun 2001 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, di tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Di tahun 2024 nyata mengalami peningkatan sedikit. Jadi untuk total asetnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2003 meningkat, tapi di tahun 2024 sampai di bulan Maret nyata mengalami penurunannya teman-temannya, juga sih sekitar 2 miliar ya untuk penurunannya itu. Lalu untuk total hutangnya, kita lihat dulu untuk jangka pendeknya. Untuk di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2003 meningkat lagi. Nah, lalu di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Untuk utang jangka panjang dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2003 menurun dia utangnya. Lalu di tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk total hutangnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 juga mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan itu. Jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasilannya. Kita lihat untuk penjualannya atau pendapatannya. Kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan lagi. Untuk di tahun 2023 sampai di tahun 2024 sampai di bulan 31 Maret kalau kita lihat sih nyata mengalami peningkatannya teman-temannya di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2023. Untuk laba periode tahun berjalannya kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia mengalami penurunan sedikit dia teman-teman. Coba kita lihat di tahun 2023 sama 2024 sampai di tanggal 31 Maret tahun 2024 ini sama 2023. Kalau kita lihat sih mengalami peningkatannya teman-temannya di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2023 itu. Jadi kalau saya lihat sih masih bagus sih untuk nama tuh penjualannya nih, karena dia masih mengalami peningkatan itu. Oke, kita lanjut lagi ke hasil pentingnya. Nah, seperti kita lihat tadi teman-temannya di tahun 2021 ke tahun 2022 ya kalau kita lihat meningkatnya ini 10%, di tahun 2023 ya 6%, di tahun 2023 2%, di tahun 2024 2% juga. Nah, itu untuk laba total berjalannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk ekuitasnya juga sama temannya. Nah, nggak ada minus ya temannya. Untuk utangnya juga ini temannya. Kalau kita lihat sih utangnya tadi itu total utangnya nih ya menurun di tahun 2024 saja sih itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen teman-teman. Setelah penahanan umum perdana saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya
Manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan mulai tahun buku 2024. Artinya di tahun 2025 dia akan bagi dividen, teman-teman. Itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di bab ini, teman-temannya. Nah, di bab 11 ini ya, itu. Untuk kebijakan dividennya. Oke, kita masuk ke policy PTML di tahun 2023 untuk harga di 125 dan juga di 135. Untuk PBP-nya di 125 6,05 kali, untuk di 135 6,53 kali. Untuk PEL-nya di 125 yaitu 38,08 kali, untuk di 135 41,13 kali. Untuk BP sama 20,66, untuk DEL-nya juga sama 141,54%. Untuk E juga sama 15,89%. Untuk EPS 3,28. Untuk jumlah saham yang di stok penuh ada 1,9 miliar. Untuk ekuitas 39,4 miliar. Untuk laba bersih yaitu 6 miliar. Untuk tata hutang yaitu 55,7 miliar. Untuk market cap di 125 yaitu 238 miliar. Untuk market cap di 135 yaitu 257 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy ini agak mahal ya teman-temannya di Oke, coba kita lihat di tahun 2024 jika disetahunkan. Oke, untuk harga di 125 dan juga di 135. Untuk PBP-nya di 125 yaitu 5,75 kali, untuk di 135 yaitu 6,21 kali. Untuk PEL-nya di 125 yaitu 26 kali, untuk di 135 28,08 kali. Untuk BP sama 21,74, untuk DEL juga sama 125,19%, untuk E juga sama 22,11%, untuk EPS juga sama 4,81. Untuk jumlah saham 1,9 miliar, untuk ekuitas 41,4 miliar, untuk laba bersih 9,1 miliar. Untuk tata hutang yaitu 51,9 miliar. Untuk market cap di 125 yaitu 238 miliar, untuk market cap di 135 yaitu 257 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy PTML di tahun 2024 jika disetahunkan saja masih tergolong mahal ini teman-temannya. Ya, tapi masih mendingan sih dibandingkan di tahun 2023. Ya, tapi kalau kita lihat sih masih agak kurang menarik ya teman-temannya. Oke. Tapi kalau untuk nama tuh yang penting cuan masih masuk lah ya. Oke, kita langsung saja kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham PTML dari tahun 2001 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan tadi teman-teman. Kita lihat tadi penjualan tadi meningkat terus ya teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk pembelian saham dan juga modal kerja. Ya, meskipun untuk pembelian saham masih agak tergolong menarik lah ya teman-temannya itu. Mungkin untuk investasi dia. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham PTML adalah LG. Secara histori belum pernah ngawal sejak muncul website untuk IPO ini teman. Tapi pernah ngawal IPO dulu di tahun 2019 yaitu AGAL. AGAL pernah IPO dia teman. Popindo Sekuritas ini pernah ngawal AGAL dia teman. Untuk di harga di 110 dia di tahun 2019 dengan jumlah lotnya 2,5 juta lot teman. Dia bisa 5 kali masuk ke papan pengembangan. Dan juga kalau kita lihat kemarin tuh agak berapa kali naik ya teman-temannya. Beberapa bulan kemarin tuh masuk ke FCA dia berapa kali naik terus agak. Dari dia gocap gak salah bangun dia naik terus dia teman-teman untuk AGAL. Nah, apakah akan sama nanti Popindo Sekuritas ini bawa AGAL nanti teman-teman untuk PTML nanti? Apakah akan sama 5 kali atau mas sebaliknya teman-teman itu? Ya, ini baru kita anggap saja baru solo. Baru pertama kali nama tuh ngawal IPO saham dia teman-teman. Ya, biasa sih ngawal dulu tuh kan nggak nama tuh di website IPO, belum juga banyak detail teman-teman itu. Nanti kita lihat ya teman-teman itu. Nah, yang keempat, IPO saham PTML policy cukup mahal dan juga listing bersama dengan plan atau ada tambahan lagi. Kemungkinan besar sih ada tambahan lagi. Apalagi di tanggal 8 tuh listing IPO banyak sekali biasanya. Itu adalah tanggal keramat sering barengan listing IPO teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. BI hobi banget kalau buat listing IPO di tanggal 8. Pastinya rame IPO teman-teman. Coba teman-teman cek aja. Tiap bulan pastinya di tanggal 8 tuh rame IPO itu. Yang kelima, IPO saham PTML adalah anak usaha dari PTMP yang sempat masuk ke indeks LQ45 teman-teman. PTMP aja bisa masuk ke indeks LQ45 itu. Nah, apakah besok PTMP akan digoreng oleh bandar teman-teman dikarenakan PTML mau IPO? Biasanya gitu.
ketika anaknya mau IPO, induknya digoreng teman-teman sampai nama itu penahan umum nanti, itu dia. Dan mengingat juga untuk Android LG ini pertama kali di website untuk IPO teman-teman, rame retail biasanya. Apakah akan lock ala berjilid-jilid, nanti kita lihat teman-teman. Dan juga baru pertama kali ya, kita anggap saja ya. Nah, kalau misalkan dulu ya pernah ada dulu, Agal pernah bawa dia teman-teman, tapi nggak tahu ini PTML gimana dibawanya. Dan juga kalau kita lihat untuk PTMP aja, yang bawah itu adalah SA teman-teman. PTMP aja naiknya hanya 19% di papan pengembangan dengan 8 juta lot di harga 120 dia. Itu aja nggak ala dia teman-teman. Ya mungkin karena underwaternya teman-teman itu. Ya jadi kalau menurut saya sih untuk underwater untuk LG ini cukup menarik. Karena baru pertama kali, ya contohnya saja seperti Cegas kemarin teman-temannya. Lupa saya siapa nama itu yang bawa untuk IPO kemarin teman-teman. Nah, seperti Cegas kemarin aja dia sendirian baru pertama kali digoreng deh teman-teman. Nah, apakah akan sama? Nanti kita lihat teman-teman. Yang keenam, IPO saham PTML lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja. Mungkin kalau tidak ala, mungkin saya akan jualan teman-teman. Kalau misalkan ala ya sudah, saya akan hold. Ketika ala yang kebuka, saya akan jualan seperti biasa itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham PTML nih. Jadi menurut teman-teman gimana? Untuk Android itu baru pertama kali, kita anggap saja ya teman-temannya. Untuk polisi cukup mahal dan ini juga anak usaha dari PTMP. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.